I beg you, stop this. Stop the war. Iran, we don't want more blood. Please, we are so sorry. We apologize to the people of Gaza. We are so sorry. We apologize to the people of Gaza. Kali ini Iran benar-benar tak beri ampun Israel, di mana di serangan ke-6 Iran ke Israel semakin menggila dan semakin tak bisa dibendung. Di mana di serangan ke-5 Iran menghancurkan 3 kota Israel. Namun di serangan ke-6 Iran tak lagi hancurkan kota-kota di Israel. Tetapi saat ini rudal Iran hancurkan industri terbesar Israel, yaitu minyak dan gas bumi yang berada di ladang gas Tamar dan Leviathan di lepas pantai Mediterania, yang merupakan sumber penghasilan terbesar Israel harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan salah satu pengusaha terbesar dan terkaya di Israel, yaitu Eyal Ofer, mengaku alami kerugian besar karena rudal Iran hancurkan ladang gas terbesarnya. Begini saat rudal terbaik Iran lumpuhkan industri Israel. Warga Amerika turun ke jalan. Mereka teriak, "Kami tak mau mati demi Israel." Demo besar-besaran meledak di Amerika. Rakyat menolak keputusan Presiden Trump yang menyeret AS ke dalam perang melawan Iran demi kepentingan Israel. Padahal secara konstitusi, seorang presiden harus mendapatkan persetujuan Senat sebelum menyatakan perang. Tapi Trump ngeyel. Hal ini juga melanggar pasal 51 Piagam PBB yang melarang agresi tanpa serangan awal. Iran berhak membela diri. Publik AS tak lupa 4.487 tentara gugur di Irak akibat keputusan gegabah yang mirip. Kini mereka berkata tegas, "Kami tidak mau peristiwa berdarah itu terulang." Bahkan pemimpin dunia seperti Putin dan Xi Jinping sudah memperingatkan, jika AS terus memprovokasi, konsekuensinya bisa tak terbayangkan. Waduh. Sampai kapanpun, Israel nggak akan benar-benar menaklukkan Palestina. Lah kok bisa? Secara teknologi mereka jauh lebih unggul, senjata lengkap, ekonomi kuat, bahkan dukungan dari negara-negara besar juga dapat. Jadi gini, ada hal yang nggak bisa ditaklukkan pakai kekuatan militer. Penjajahan itu nggak bisa bertahan selamanya. Lihat aja sejarah. Semua imperium besar kayak Inggris, Uni Soviet, sampai kolonialisme Belanda, semua akhirnya runtuh. Bukan karena kalah senjata, tapi karena rakyatnya nggak berhenti melawan. Dan Palestina udah 70 tahun lebih tetap berdiri. Walau terus ditekan, semangat perlawanan mereka malah makin kuat. Itu namanya daya tahan sosial, dan itu kekuatan yang jarang bisa dikalahkan. Terus diperkuat dengan ini, salah satu tempat di Palestina yaitu Baitul Maqdis akan menjadi tempat penting dalam skenario akhir zaman. Di situ nanti Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, Dajjal dikalahkan. Jadi meskipun hari ini kelihatan kalah, tapi baik secara sejarah, logika maupun keyakinan, Palestina nggak akan pernah benar-benar hilang. Inilah yang akan terjadi jika Palestina merdeka dan Baitul Maqdis berhasil dibebaskan. Nabi Muhammad SAW
Dalam hadis syahih Imam Muslim berkata kepada Abdullah ibn Rawahah, apabila nanti engkau mendengar Baitul Maqdis dibebaskan dan dikumandangkan khilafah Islamiyah, ketahuilah kata Rasulullah, pada saat itu seluruh Arab dalam keadaan kacau dan negeri yang paling aman, negeri yang paling kuat, negeri yang paling makmur, dan negeri yang paling sejahtera adalah Palestina. Hijrahlah kalian semua ke sana. Dan itu adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu akan ada 7 bencana yang akan terjadi. Yang pertama, negara-negara Eropa dan Amerika akan hancur luluh lantak. Kedua, bangsa Israel akan lenyap di muka bumi. Ketiga, akan terjadi krisis ekonomi global. Keempat, akan terjadi bencana alam di Arab dan seluruh dunia. Kelima, akan terjadilah kelangkaan pangan secara global. Keenam, akan terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi. Dan yang terakhir, terjadilah Perang Dunia Ketiga yang menandai akhir zaman. Kamu sadar nggak sih, dulu tuh Arab Saudi paling vokal bela Palestina. Demo besar-besaran, pidato di forum internasional, pokoknya tiap ada konflik, Saudi langsung bersuara. Tapi sekarang, kok makin diam ya? Bahkan, hubungan sama Israel malah mulai membaik. Katanya sih demi stabilitas Timur Tengah, demi ekonomi, diplomasi, dan normalisasi hubungan. Gimana menurut kamu? Apa masih bisa percaya sama negara-negara seperti Turki? Suaranya keras banget di media, bela Palestina, tapi bisnis sama Israel tetap jalan juga. Terus ada Cina dan Rusia. Keduanya tampil kayak penengah, tapi tetap aja punya agenda politik di Timur Tengah. Mesir, dia jaga perbatasan Gaza. Kadang bantu, kadang tutup, jadi penengah, tapi juga punya kepentingan sendiri. Berat banget ya ujian Palestina. Siapa sangka, dunia ternyata dikendalikan hanya oleh 5 orang ini. Pernah kepikiran nggak, ada orang-orang di luar sana yang omongannya bisa bikin negara ribut, atau malah bikin dunia tenang? Sekarang ini, ada 5 tokoh dunia yang pengaruhnya luar biasa besar. Pertama, Netanyahu dari Israel lagi jadi sorotan karena situasi yang memanas di Timur Tengah. Kedua, Khamenei dari Iran, pemimpin besar yang punya pengaruh kuat di kawasan sana. Lalu ada Donald Trump, Presiden Amerika. Tiap gerak-geriknya bisa bikin suasana berubah drastis. Nggak ketinggalan, Putin dari Rusia, yang sampai sekarang masih jadi pusat konflik di Eropa. Dan terakhir, Xi Jinping dari Cina, sosok yang punya posisi penting banget dalam stabilitas Asia dan global. 5 orang ini bukan cuma pemimpin negara biasa. Mereka pegang kendali arah dunia ke depan, mau makin tenang atau justru makin panas. Semua bisa berubah lewat keputusan mereka.